Selanjutnya kita akan mendengarkan Profesor ahli neuroscience di otak ya. Kita tahu bahwa otak kita mempunyai 100 miliar sel ya Prof. Ya, dan ini 100 miliar sel itu dia punya neuron yang ada 7 dan 13 kaki dan masing-masing berpermutasi ya Prof ya? Permutasi 100 miliar ke 7 kemudian ke 13 hasilnya banyak sekali, tidak terhitung, dan inilah ahlinya yang akan membahas gimana supaya bagaimana manusia Indonesia kebal dari kebohongan. Silahkan Prof. Ya, aduh, selain membuat kebal kebohongan ini yang susah. Tidak ada. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, pipi kuti bang. Itu yang terakhir adalah salamnya Minion. Apa nama tetangga? Soalnya nanti kalau ada yang tidak disebut itu marah. Minion bisa marah? Mau marah. Minion itu kalau marah itu terus dia ngerapok gitu. Oke, ini baik. Ya, ini memang tadi kita berbicara mengenai Genome Project itu tuntas memetakan saya juga mayor saya atau minat saya salah satunya adalah, bukan salah satunya, memang utamanya adalah neurogenetika. Jadi ya berhubungan sekali dengan genom dan segala macamnya. Genome Project itu tuntas memetakan genom manusia untuk pertama kalinya itu tanggal 26 Juni 2001 ya. Jangan kaget kalau saya itu hafal tanggal. Saya itu memang Savant syndrome plus Asperger syndrome sama. Makanya saya lihat ini teman satu Asperger, cuman saya ada 6 Savant yang menemani saya. Savant siapa yang sama. Saya melihat Mas Ananda Soekarno, saya dari jauh, oh ya sama-sama Asperger. Oke? That's it. Ya memang sesama Asperger itu tidak boleh saling mendahului ya Mas ya. Habis kotak. Oke, itu kutukan sih sebetulnya ya. Savant syndrome itu lebih berupa kutukan ketimbang blessing, bener kan gitu ya. Savant syndrome itu ada orang yang kalau tanya, ini jam berapa nih? Jam 4 kurang 5 menit. Itu persis, itu nggak usah lihat jam ya. Ya di 4 kali 4 kali 19 itu bisa persis itu. Tapi apa manfaatnya orang bisa kali-kalian kalau harga kalkulator itu cuma Rp25.000? Tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Pak Swalayan itu akan lebih memilih beli kalkulator daripada memperkajakan orang Savant syndrome. Makannya banyak, itu nggak bisa diapa-apa, baper pula gitu. Sudah, itu nggak ada manfaatnya. Nah ya, terus apabila terus kemudian jam berapa? Ngapain membawa kemana-mana bawa orang Savant syndrome yang bisa menyebutkan waktu kalau arloji cuma Rp15.000? Ngapain gitu ya? Jadi kalau sebetulnya Savant syndrome itu lebih berupa ya kutukan ketimbang blessing. Pada umumnya Savant syndrome itu hidupnya tidak berhasil. Ya, kalau ada yang berhasil itu kebetulan. Loh, iya. Saya ini kalau nggak punya mbak yang punya madrasah, yang nggak lulus SD gitu ya. Saya nggak sekolah kok. Gimana? Lah, saya punya ijazah karena sekolahnya punya mbak. Loh ya. Sebab kalau saya anak orang biasa kan ya sekolah saya itu nggak bisa lulus SD, nggak punya ijazah SMP, terus mau sekolah kedokteran gimana? Nggak bisa. Oke, itu sekilas tentang saya yang nyebelin. Oke, nah sekarang kalau kita berbicara mengenai politik ya, politik itu, keputusan politik itu adalah keputusan sikap. Memang yang namanya genom atau genom itu adalah rangkaian kode ya. Genom setiap orang itu, setiap individu, bukan hanya orang ya, individu itu punya genomnya. Orang, manusia itu, sapien itu genomnya masing-masing ya. Genomnya saya, genomnya Mas Agus Hari itu beda, karena saya dan Mas Agus itu dilahirkan oleh ibu yang berbeda. Mungkin bapaknya sama, lu mungkin. Lu siapa tahu kan nggak tahu.
ya. Kalau saya ini bukan saya. Betul itu. Saya itu kan juga belum tentu anaknya bapak saya, belum tentu, belum pernah dibuktikan. Yaitu bapak, seorang bapak percaya itu anaknya, itu levelnya iman aja. Belum pernah dibuktikan. Tidak pernah dibuktikan. Hoax. Belum, bukan hoax, keyakinan. Bukan, keyakinan. Jadi bapak saya meyakini saya itu anaknya. Ya, itu levelnya mengimani karena belum pernah dibuktikan. Dan lagi pula kalau seandainya saya itu bukan anak bapak saya, nggak ada yang berubah juga ya. Orang saya dari kecil digendong-gendong, orang-orang tahu anaknya saya anak bapak saya. Sama juga anak saya juga gitu, level saya juga mengimani. Loh ini beneran ya, saya ini kalau seandainya bukan ya, terus ada yang berubah ya, terus kok nggak dibuktikan? Ya bubar lah rumah tangga ya. Gitu. Ayo kita tes DNA, marah istri saya. Meskipun benar. Ya. Ya, cerita ini bukan saya sampaikan ini adalah sebagai pembuka dari pembicaraan kita berikut. Ya, ada pembuka sih. Ya, karena kita akan kesulitan akan menerima mana sesuatu yang benar. Kalau sesuatu yang benar itu menyakitkan kita atau bagaimana, itu adalah sifat dasar dari manusia. Tentang yang saya sampaikan tadi kelihatannya guyon, ya memang guyon ya. Tetapi itu memberikan makna yang dalam bawah. Kalau kita menerima sebuah kebenaran, belum tentu kita bahagia. Ya. Kalau kemudian ada berita bahwa saya bukan anak bapak saya, yang marah banyak. Ya. Meskipun itu sebuah kebenaran. Nah, dan memang sifat manusia ini, manusia itu didrive 99,6% bukan oleh otak logis, otak rasional, tapi oleh otak emosional. Emosi itu seperti ini. Yang namanya serangga, tahu serangga misalkan, matanya itu mata faset, capung gitu ya. Capung itu matanya mata faset. Dia itu lari kalau ada bayangan bergerak, itu lari aja. Ya, itu adalah emosi. Ya. Capung kemudian dia mata faset itu, capung itu matanya faset banyak itu tidak seperti kita bisa melihat cantik, manis itu ya, rambutnya karatan gitu ya. Saya lihat beberapa kok rambutnya kayak kan ya. Makanya kalau habis hujan-hujan jangan panasan ya. Rambutnya berkarat. Jadi mata kita ini bisa melihat berbagai macam warna gitu ya. Itu juga perkembangan dari evolusi. Tapi binatang-binatang tertentu tidak sebagus penglihatan kita. Elang itu pun, elang itu. Yang pertama dia itu buta warna. Dia melihat itu ya cuma hitam dan putih. Ya, jadi terus kemudian dia itu juga juling ya. Elang itu juling, dia diplopi. Melihat bayangan itu ada dua gitu ya. Tujuannya apa? Nah, superioritasnya apa? Dengan pandangan yang model begini, elang itu bisa mengukur kecepatan mangsanya dengan tepat kalau dia menukik ya itu. Jadi elang ya memang juling. Kenapa? Ya memang itu. Kalau kita juling, dokter juling nggak bisa operasi. Ya. Lah makanya saya itu juga heran, ada orang dokter bedah itu terus nulis itu di WhatsApp group itu, berdoa, ya Tuhan berilah saya ketajaman mata elang. Lu gimana? Gimana kok ya? Nah, jangan dikira kalau dokter terus waras mikirnya tuh ya belum tentu gitu ya. Ya itu. Sama tadi ya Mas Haniki tadi bilang bahwa yang namanya Watson itu memang melontarkan kalimat-kalimat seksis, rasis, kemudian macam-macam. Tidak apa-apa. Orang yang pernah diklaim sebagai orang yang paling pandai yang pernah terlahir di dunia, namanya Aristoteles, ya, itu memang juga seksisnya juga nggak kelewatan banget. Aristoteles itu bilang giginya laki-laki itu lebih banyak daripada giginya perempuan. Loh, itu katanya orang paling pintar. Kalau pintar bener kan tinggal mangap dihitung aja. Kok dia pakai filsafat aneh-aneh gitu. Ya, memang orang filsuf itu
bulat gitu itu. Filsafat itu gitu. Filsafat itu memang mempertanyakan hal-hal yang mungkin nggak ada jawabannya. Gitu. Berbeda dengan agama. Agama itu menjawab hal-hal yang nggak ada pertanyaannya. Loh, saya kan cuma ngomong bedanya. Jangan baper toh ya. Memang orang itu kalau diberi kenyataan itu baper gini. Saya ini ngomong fakta. Oke, nah otak kita itu memang dibentuk oleh genom kita. Genom itu adalah rangkaian sekuens dari DNA. Genom kita itu kalau manusia itu genom kita, genom manusia itu ada. Genom itu seperti buku gitu ya, buku. Ini bukan perumpamaan, bener, bisa dibaca. Genom itu bisa dibaca, buku. Nah, bukunya manusia itu terdiri dari 23 bab. Bab ya. Setiap babnya itu namanya kromosom. Kromosom itu bab. Ya. Dalam kromosom, dalam bab kromosom itu berisi ratusan ribu, sekitar 90 sampai 120 ribu cerita yang berupa gen. Jadi gen itu adalah cerita, narasi. Duh, ini bukan perumpamaan, ini beneran ini ya. Gen ya. Nah, gen itu narasi, bukan metafora, ini beneran. Gen itu adalah cerita, menceritakan ini orang ini banyak. Ada setiap satu bab itu terisi ribuan cerita. Ya. Nah, cerita ini disusun oleh yang namanya alinea, ya. Alinea. Ya, alinea. Nah, alinea ini yang namanya exon dan intron, ya. Exon dan intron. Yang namanya intron itu adalah narasi utama. Exon itu iklan. Iya, iklan loh. Sama TV itu kalau nggak ada iklan nggak main ya, nggak jalan gitu. Tengah-tengah film berantem gitu iklan, ada maghrib gitu ya. Itu iklan loh ya, iya itu ada maghrib gitu. Ya itu bukan bagian dari sinetron, tapi ya alhamdulillah makan nonton sinetron lagi. Itu exon dan intron. Nah, setiap alinea itu ya, exon dan intron dibentuk oleh kata. Ya. Kata yang namanya kata itu kodon yang disebutkan tadi. Nah, ini hanya saja yang namanya sekuen genom kita itu ada yang dilihat bacanya dari kanan atau dari kiri atau dari kiri dari kanan. Nah, tapi tidak. Tapi untungnya selalu konsisten. Kalau dari kiri ya kiri terus, kanan ya kanan terus itu ya. Ya, itu. Nah, itu yang membuat ini adalah informasi bagaimana tubuh kita itu disusun pada saat kita lahir. Hanya saja sifat manusia tidak hanya disusun oleh cerita ini. Otak kita ini akhirnya pada saat perkembangan otak itu mulai dari sel telur ketemu ketemu sperma menjadi zigot kemudian menjadi pecah dari satu, kemudian 2, 3 2 kemudian jadi 4 jadi 6 ya. Terus morula, blastosis, ini kuliah biologi. Ya, terus kemudian itu akan ada kemudian neural plate. Neural plate itu yang pertama. Jadi organ pertama yang muncul pada manusia adalah otak, neural plate. Terus kemudian dia berkembang ya. Dan itu juga dan akhirnya nah, pada saat perkembangan mulai dari neural crest, neural plate, kemudian menjadi otak, jadi besar, itu banyak hal yang mempengaruhi. Contohnya, sistem hormonal ibunya. Ya, hormonal ibunya itu mempengaruhi pertumbuhan otak. Sehingga pada saat lahir, akhirnya tidak sama persis dengan perintah dari gen itu sendiri. Perintah dari genom itu sendiri. Anak yang kembar identik, itu bisa bertolak belakang sifatnya. Karena apa? Pada saat kehamilan satu fetusnya atau janinnya terinfeksi, satu tidak, itu beda ya, karena sifatnya itu dibentuk oleh otaknya masing-masing. Nah, kalau ada yang namanya genopolitik, ya kecenderungan itu iya. Tapi yang namanya neuropolitik itu lebih terekspresi. Neuropolitik, kecenderungan orang berpolitik lebih gampang ditebak dengan menggunakan neuroscience ketimbang dengan melihat genom. Ya. Tapi secara pola, misalkan ini orang Indonesia, nah itu genom lebih akurat, lebih gampang, ya. Tapi kalau kecil gini, dicupuk satu gini,
Ya gampang, udah dimasukkan aja ke mesin MRI, kelihatan. Ini fundamentalis ya gitu. Gampang gitu. Singkat kelihatan gampang, fundamentalis. Ini diendrina ya hari ini ya. Nah, itu yang namanya genopolitik kemudian berubah menjadi neuropolitik. Nah, sekarang kalau kita melihat sekarang semburan hoax, kita lompat ya. Apakah pilihan politik seseorang itu berpengaruh terhadap kekebalan terhadap semburan hoax? Tidak, sayangnya tidak. Kemarin saya juga ditanya, penangkal hoax itu apa? Sayangnya nggak ada. Ya, kenapa tidak ada? Karena manusia itu mulai dari 3,5 miliar tahun yang lalu berubah RNA yang kemudian menjadi nenek moyang kita bersama yang kita sebut Luka ya, last universal common ancestor 3,5 miliar tahun yang lalu. Nenek moyang kita bersama, nenek moyang kita bareng, termasuk nenek moyangnya saudara-saudara kita, binatang-binatang yang lain, bengkoang, itu semua itu saudara-saudara kita. Loh iya itu. Gini ya, sekarang kalau kita itu berbicara soal biologi ya sudah lah ya. Kita ini kan ya binatang ya. Manusia ini spesiesnya adalah Homo sapiens. Kita masuk dalam ordo primata. Kok cebok? Cebok itu keluarga besar. Ordo cebok itu. Ada ordo kampret. Kita ini apa namanya manusia Homo ya, Homo sapiens masuk dalam keluarga kera besar. Kita masuk dalam ordo primata, masuk dalam kelas mamalia. Kita itu binatang menyusu, jangan menyusui. Menyusui cuma perempuan ya. Kalau binatang menyusu lah itu yang bapak-bapak bisa. Binatang menyusu gitu ya, menyusu punya menyusu, terus kemudian kita masuk dalam kelompok besar yang namanya vertebrata, binatang bertulang belakang. Kita masuk dalam kingdom of animalia. Ada berapa kingdom? Ada 5 kingdom. Kingdom of animalia, kingdom of plantae, tumbuh-tumbuhan. Kita itu cuma ya apa sepupu aja sama mereka ya. Bengkoang, pete itu ya. Pete. Nah, itu terus kemudian ada yang apa namanya kingdom of fungi ya, jamur kuping, jamur kulit gitu ya, itu panu itu apa? Itu saudara. Lah makanya ya jangan sadis-sadis sama saudara. Kasih kalpanan, pembunuhan itu, etnis cleansing. Nah, iya genocide. Lakukan genosida. Coba bayangin, nah, kalau kita ngomong begini, kita batasnya itu di mana kita itu boleh melakukan genosida terhadap saudara kita bengkoang, terus kemudian itu kerokot dan nambah tulang, gimana? Itu juga, ya, itu adalah kita adalah biologi. Nah, sekarang kalau kita masalahnya manusia ini ya itu kalau disebut binatang kok nggak mau. Tapi kita itu bayangin aja, kalau ada orang memperkosa itu dia bilang itu, wah itu melakukan apa namanya sifat kebinatangannya. Kebalik. Binatang itu kalau hubungan seksual itu hanya untuk reproduksi, ya. Lah kok binatang ada orang memperkosa, binatang banget. Tidak ada, binatang itu ya kalau cuma ada reproduksi, kamu aja yang rekreasi ya. Binatang-binatang lain yang namanya kucing, anjing itu, mereka itu kalau melakukan hubungan seksual itu ya hanya untuk urusan reproduksi. Kalau perempuannya subur gitu baru laki-lakinya horny gitu ya, mengeluarkan aroma gitu ya. Babun kera babun itu kalau entrus tuh perempuan usia subur itu terus pantatnya memerah. Nah itu mengundang laki-lakinya gitu ya. Kalau di apa namanya, kalau manusia kan nggak pakai entrus gitu. ya nggak pakai entrus, bukan itu nge-tweet itu DM dong gitu. Ya ini kan rekreasional.
Tapi kemudian sifat-sifat yang jelek dialamatkan ke binatang. Lu binatang mana? Kita juga binatang ya. Nah, kita ini ribuan tahun kelakuan kita ini didorong oleh emosi-emosi yang seperti itu. Emosi. Nah, emosi ini yang masalahnya, emosi ini yang membuat kita itu survive. Kita survive itu bukan karena rasional kita, tapi karena emosional kita. Ya, emosional. Nah, emosi itu tidak muncul untuk mengenali sesuatu yang benar atau salah, tidak. Emosi itu tujuannya hanya melihat pola, ya, melihat pola. Asperger itu belajar dari pola, ya. Bisa gitaran, bisa main piano, nggak usah belajar, itu bisa. Ya. Dia mengenali pola. Nah, pola ini sayangnya, ya bukan sayangnya, untungnya, memang pola itu tidak muncul untuk mengenali sesuatu itu benar atau salah. Karena kita itu hanya memerlukan kita itu bisa selamat apa enggak. Ya. Jadi kalau kita itu emosi itu contoh ya. Ada ketakutan kita yang sifatnya genetik yang ada dalam genom. Kenapa? Itu muncul ratusan ribu tahun yang lalu. Ya, kira-kira 3.000 atau 4.000 generasi di atas kita, orang yang selalu takut yang namanya ular, takut sama ulat ya, takut ada binatang-binatang tertentu, dan hampir semua orang takut. Itu ada dalam genom. Itu yang namanya memori genetik, ya. Meskipun itu, nah itu yang menjelaskan kenapa anak kecil itu masih bayi ada ular, takut ada kucing nangis-nangis, tapi tidak ada anak kecil yang takut colokan listrik. Padahal itu jauh lebih bahaya. Ya, karena colokan listrik itu baru kita kenal 4 generasi, 15 atau tidak sampai 10 generasi yang lalu. Ya, tidak masuk dalam yang namanya memori genetik, nggak masuk. Pernah masuk ya, itu tidak masuk. Sementara yang orang lihat harimau itu kebanyakan orang takut itu, kecuali pawang ya, dan orang nekat ya. Bukan Syandiko misalnya. Lawan nekat itu, orang ganas dilawan. Ya, itu yang menyebabkan kenapa emosi itu ada tertanam dalam otak kita. Emosi itu bukan sesuatu yang negatif loh, tidak ada. Ya. Saya tadi berangkat dari Surabaya keluar dari UNER jam 8 ke sini, itu adalah keputusan logis. Tapi saya masukkan, tapi setelah itu adalah segala sesuatunya itu adalah otak emosi saya yang berkembang, yang bekerja, bukan otak logika saya. Misalkan masukkan laptop ke dalam tas, itu adalah semua sudah otomatis. Kemudian saya jalan, nyetok taksi, bayar taksi, itu adalah sesuatu yang kita pelajari dalam waktu yang lama dan masuk dalam otak emosi kita. Ya. Misalkan nanti sampai dari sini pulang, itu adalah keputusan rasional. Kalau nggak pulang dicari istrinya. Ya, itu ya. Istri itu yang nunggu di rumah itu terus kemudian sampai kok nggak datang itu bukan karena kangen, karena curiga mana aja gitu ya. Nah ya makanya kalau sudah suami istri masa ada kangen-kangenannya, nggak ada ya, itu urusan organisasi aja. Iya toh ya. Masa iya, itu kalau ada WhatsApp itu terus sudah makan, pasti bukan dari istri saya ya. Pastilah, istri saya itu kalau WhatsApp sudah transfer gitu. Itu urusan organisasi. Memang begitu. Oh iya, orang suami istri itu kan ya yang ditanya itu kan ini kok kursi sudah jelek ganti warna apa, itu talang bocor yang terbuntukan apa, besok anak sekolah yang ambil rapot apa, kan gitu ya. Masa ada? Aku kangen, kok enggak ada. Nah itu kan pacaran. Itu pun pacaran masih 6 bulan, 8 bulan. Kalau sudah 8 bulan, udah makan belum? Tak mati. Ya. Kalau pacaran sudah lama,
Kalau nggak ada dicari, ada diajak berantem itu. Itu sifatnya manusia memang begitu, jangan kaget ya. Kan itu. Kalau pacaran lagi ya prosesnya gitulah. Cuman kita itu, waduh, somet mbahmu ya. Ya, itu pola emosi yang seperti itu. Dan pada saat nemu pacar baru itu, yang lama sudah ulang, kamu kemana aja? Tapi semua orang digituin ya. Pada 6 bulan pertama. Ini adalah emosi. Jadi ya, kalau seseorang, misalnya Mas Budiman sekarang pulang gitu ya, itu adalah keputusan logis. Tapi kemudian mengeluarkan kunci, buka mobil, nyetir sampai di rumah, itu adalah emosi. Semua itu bisa jalan otomatis, belok kiri, belok kanan, nggak pakai mikir. Dan emosi itu yang perlu dilatih. Ya, pelatihan itu adalah emosi, itu dilatih. Anak kecil itu mulai dari merangkak, jalan, kemudian tertatih-tatih, begitu jalan, sekali dia bisa jalan, dia bisa terus. Ya, itu adalah latihan emosinya, otaknya itu di otaknya itu proses jalan, kemudian berdiri jalan itu kira-kira ada 1014 otot yang harus bekerja bareng. Ya, dan itu diperintahkan oleh otak emosi sekali jalan. Seperti sampai pertama kali naik sepeda itu mikir kanan dulu apa kiri dulu ya. Ayo begitu bisa, ya sudah jalan. MR juga gitu. Kalau nggak percaya, nah, itu adalah emosi ya, emosi semua. Naik sepeda itu mesti pulang itu harus dilatih. Harus dilatih. Ya, nggak percaya harus dilatih. Lo memang harus dilatih, latihan. Nah, itu bedanya dengan pendidikan, ya. Arahnya itu memang seperti itu. Kalau saya sampaikan misalkan nggak pulang naik mobil itu adalah otak emosional. Wah, itu belok kanan, belok kiri, dan sampai rumah lupa membeli apa gitu. Karena sudah itu secara otomatis itu adalah emosi. Sadar penuh, ya, tapi itu emosional, otak emosional. Nah, kita itu mengagung-agungkan otak rasional dalam sekolah kita. Ya, padahal dalam kehidupan itu sampean yang dapat, ayo sekarang siapa yang pernah SMP? Semua, ya, iya, semua lulus SMP. Kalkulus itu harus bisa, juga harus lulus kalkulus, ya. Terus pekerjaan sampai yang memerlukan kalkulus apa? Lalu sekolah apain? Nah itu, ya. Dokter misalkan, mas nggak usah kritik orang lain lah, dokter itu ya, waduh itu ya, kalau masuk ke dokteran itu, wah kayaknya paling angel ya. Matematika harus tinggi, kimia harus tinggi, fisika harus pinter. Wah, begitu sekolah kedokteran nggak dipakai semua itu, beneran, nggak ada. Coba dokter Maria ditanya hukum Pascal gimana, lupa dia. Ya, nggak ada itu. Suruh ngerjakan kalkulus, bingung. Ya, dokter gitu. Dokter itu juga bukan saintis. Dokter itu handyman, tukang. Maaf Prof. Emang iya sih? Iya itu ya. Dokter itu handyman, tukang. Dia itu bekerja melaksanakan SOP yang sudah ada. Setiap rumah sakit SOP-nya beda. Ya. Jadi kalau ada misalkan itu, saya dulu gitu sampai dikeluarkan sama profesor. Tidak usah nyebut yang mana. Dikeluarkan. Saya bilang dokter itu bukan saintis itu. Saya nanya, kok bisa? Prof, paracetamol, kalau orang panas diberi paracetamol, bener Prof? Bener? Ya betul. Itu kerjanya bagaimana Prof? Loh, nggak tahu. Nggak apa-apa Prof, banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Ya memang gitu. Nah, dokter itu memberikan orang pasien panas dikasih paracetamol, panadol. Kenapa? Biasanya begitu. Iya. Ya bisa, oh paracetamol itu gini loh, ini kan asam arasidonat itu akan menjadi 4 derivatnya, ini blok di sini, jadi nggak, itu saintis. Emang ada sih dokter yang saintis, tapi nggak semua gitu ya. Sama gitu, semua. Jadi arah maksud saya pembicaraan saya ini adalah tentang politik, tentang kehidupan kita. Itu yang selalu yang kita agung-agungkan, terutama di Indonesia ini. Ada hal-hal yang kognitif rasional seperti itu, sehingga yang diagung-agungkan IQ ya. Oh ya IQ, IQ melatih dari bisik siwat aja ya, sekolah ya. Nah, artinya sekolah kita, pendidikan sebetulnya yang kita perlukan untuk cerdas adalah latihan.
cerdas itu adalah bukan terus ini matematika kerjain, itu bukan cerdas. Dia itu bahkan untuk mengerjakan matematika perlu latihan. Sampai bisa aja hafal rumus itu, tapi kalau nggak latihan mengerjakan soal nggak bisa. Memerlukan latihan, memerlukan emosi dalam mengerjakan. Nah, kecerdasan emosional itu jauh lebih penting untuk kita tetap bisa hidup daripada kecerdasan yang lain. Kecerdasan rasional maksudnya. Ya seperti tadi itu. Ya, pendidikan itu kan mulai SD, SMP, macam-macam itu ya, pendidikan moral Pancasila dulu ada ya, gitu ya. Dulu ada pendidikan moral Pancasila. Tuh, saya P400 jam nggak lulus. Saya cuma nanya, jahatnya PKI itu di mana? Saya itu cuma nanya, masa nggak boleh ya nanya ya? PKI 65 itu jahatnya di mana? Kok tidak lulus? 4 kali 100 jam tidak lulus. Pertanyaan sama itu lagi. Apa? Pertanyaan sama itu. Enggak lagi. sih, makin panjang urusannya. Saya ini terlahir dengan bakat nyebeli, jadi ya memang saya nyebelin. Nah, itu kembali ya, kita ngomong berbicara. Nah, kehidupan kita, manusia sebagai individu, kecerdasan individu memang iya dengan pendidikan, individu ya. Tapi kecerdasan sosial itu diperlukan kecerdasan emosi, memerlukan latihan. Ya, bagaimana orang yang tidak pernah latihan berkumpul mendadak keluar dari hutan, kumpul di sini, panik dia, nggak bisa, caranya ngomong aja nggak ngerti. Berbicara ini adalah latihan yang memerlukan puluhan tahun. Anak kecil itu mulai lahir, terus dia bisa ngomong, belum tentu bisa berkomunikasi. Tanya-tanya, siapa yang umur 2 tahun sudah ingat? Belum? Ingat, umur 2 tahun. Nah, kutukannya, saya itu umur 3 bulan ingat. Ya, sengsara banget kan saya nggak? Dan semua hal yang terjadi itu saya ingat gitu. Jadi saya ini tidak pakai berbahagia. Semua hal diingat. Kebahagiaan seseorang itu ditopang atau faktor yang paling utama adalah seberapa bisa dia melupakan hal yang nggak enak. Nah, hidup ini banyak yang nggak enaknya berkuso. Nggak gitu juga saya mainnya. Ya, kalau Anda sampai itu bisa melupakan banyak hal yang nggak enak, sampai bakat untuk bahagia. Jadi bahagia itu tidak ditentukan oleh sampai ikut motivatornya siapa, enggak. Ya, gitu. Enggak. Bahagia itu bakat. Ya. Sama. Jadi emosi kita itu yang perlu dilatih. Contoh Kevin dan Markus. Mereka menggunakan kecerdasan apa? Kecerdasan emosional. Dia untuk bisa latih. Ruby Hartono, Lim Swee King, dia 8 jam sehari ada di lapangan. Wayne Rooney dan Martial itu 8 jam sehari dia lari, sehingga dia melihat kalau lari bayangannya kayak gini itu Martial itu. Martial kecepatannya sekian, kalau aku nendang kayak gini kira-kira bolanya sekian. Itu terekam dalam otak ya. Diperlukan 0,6 atau sekitar 60 nanodetik untuk melakukan itu. Sehingga nggak perlu lah Wayne Rooney belajar kalkulus, nggak penting gitu. Nggak perlu itu, dia tendangannya itu elevasinya 60 derajat gombal, itu kan opo, itu teoritis dia itu ya. Mereka itu praktis gitu ya. Jadi nendang itu nggak pakai elevasinya, kalau 45 derajat itu berarti tendangannya bagus karena tangannya sama dengan satu ya. Tarik banget ya dia. Ya. Saya termasuk orang yang tidak cerdas secara emosional ya. Tidak cerdas secara emosional. Di mana-mana jadi masalah ya. Sampai kenal saya sehari pun ketawa-ketawa, besok benci sama saya. Istri saya aja benci. Loh, bertahan kan karena organisasi. Loh ya ini ya. Iya gitu. Sampai jangan lama-lama kenal saya. Lu enggak sampean ya. Kalau ketawa-ketawa. Oke, nah, kecerdasan emosional itu yang bisa dilatih. Ya, dan
kita itu arahnya kenapa? Kemarin kalau kita ngomong soal semburan dusta, ini adalah masalah sosial. Saya sampai di sini itu bukan karena kecerdasan individual saya, karena kecerdasan sosial. Kenapa? Saya tadi kesasar, terus tanya security di sana, Pak ini kemana? Itu adalah kecerdasan kolektif. Ya, manusia ini sekarang mencapai kemajuan seperti ini bukan karena kecerdasan individual, kecerdasan kolektif. Kecerdasan kolektif. Secara anatomis dan fisiologis, otak kita, tubuh kita sama persis dengan nenek moyang kita yang masih Homo neanderthal. Sama dengan pemburu pengumpul, sama persis. Homo sapiens yang pemburu pengumpul, ya kayak sampean gini, bahkan otak kita sudah susut kalau dibandingkan nenek moyang kita pemburu pengumpul. Kenapa? Kecerdasan individual kita jauh lebih rendah daripada nenek moyang kita yang pemburu pengumpul. Kenapa? Loh, dia cerdas dalam segala hal untuk supaya dia bisa bertahan hidup. Dia harus bisa membuat anak panah yang bagus, dia membuat busur, dia harus bisa memprediksi, oh ini mau hujan, oh ini mau badai. Dia harus bisa mendeteksi di sana ada musuh, ada buruan. Ya, saya seorang pemburu pengumpul, dia bisa bertahan hidup di hutan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampean 3 hari mati. Ya, tidak bisa itu. Tapi sampean kan tidak bisa, tidak perlu. Seorang pemburu pengumpul untuk makan, sepanjang makan dia kira-kira mikir, ini makanan ini apa? Beracun apa enggak? Mikir dia itu, kira-kira dilepas. Dan ingatan-ingatan itu akhirnya menjadi ingatan genetik. Bau muntah kita. Ya, makan sesuatu yang bau kita muntah. Mereka itu selalu memikirkan itu. Sepanjang setiap saat mereka itu waspada. Tapi kan kalau kita sekarang kan nggak perlu kesusitai lah, aman lah. Kalau enggak itu laporkan aja BP POM ya, gitu ya. Itu adalah kecerdasan kolektif. Kemajuan kita sekarang ini tidak dikarenakan kecerdasan individu, ya. Pemburu pengumpul dia bisa membuat anak panah yang bagus, busur yang bagus, ngajari caranya. Tapi dia kerja sendiri. Tapi manusia, 50.000 manusia bekerja sama bisa menghasilkan peluru kendali nuklir. Meskipun masing-masing individu itu tidak ngerti bahwa itu dipakai untuk apa. Contoh, peluru kendali nuklir memerlukan penggali-penggali plutonium dan uranium. Dia nggak ngerti yang digali itu apa, nggak ngerti dia. Ditaruh ke dump truck dia. Dia juga nggak ngerti, truknya itu cuma nganter dari satu tempat ke tempat lain. Nggak ngerti. Gitu. Di reaktornya sana juga dikira di reaktor nuklir itu semua itu insinyur nuklir yang enggak. Ada orang-orang yang tugasnya cuma memastikan lampu ini nyala, gitu ya. Ada orang-orang yang memastikan air itu ngalir, gitu aja. Dan semua orang tergantung. Sama di rumah sakit itu, di satu rumah sakit tidak ada satu orang atau satu individu yang lebih penting dari yang lain, nggak ada. Gitu. Kalau cleaning service nggak ada, dokter juga nggak bisa kerja. Gitu. Tapi dokter merasa yang paling mulia mbahmu ya itu. Mumpung nggak ada profesi ya. Nggak ada. Ini yang membuat ini adalah kecerdasan kolektif. Gedung BEI ini juga ada karena kecerdasan kolektif. Ada security, ada bagian cleaning service, ada bagian instalasi listrik, semua itu bekerja bersama. Dan kalau salah satu nggak ada, ya nggak bisa. Dan bisanya ya cuma itu. Tidak seperti nenek moyang kita pemburu-pengumpul. Nah, mereka cerdas secara emosional, emosi cerdas. Nah, nenek moyang kita yang pemburu-pengumpul yang mengembangkan teori konspirasi dan suka hoax, itu yang lebih tahan hidup. Ya, nenek moyang kita pemburu pengumpul yang ada di padang sabana sana, sabana itu ya. Terus begitu lihat ada semak yang bergerak-gerak, orang yang suka hoax, suka konspirasi, ono macam, ada singa, ayo kita lari, gitu ya. Yang begini yang selamat.
Jangan sok-sokan konfirmasi. Jangan-jangan cuma kelinci malah bagus, macan beneran mati. Jadi untuk mengenali pola begitu itu, pola yang berkembang bukan untuk bukan untuk mengkonfirmasi itu adalah benar atau salah, tapi pola yang membuat kita lebih gampang selamat. Ya, akhirnya orang-orang yang suka konfirmasi itu lebih gampang mati. Ya, orang-orang yang suka hoax lebih besar kemungkinannya punya keturunan. Nah, yang nggak mati kok, yang itu mati, nggak punya keturunan. Akhirnya penuhlah yang namanya bumi dan bedes-bedes yang suka hoax gitu. Ya, itu tertanam di otak kita. Jadi ya jangan kaget kalau orang itu lebih senang dengan teori konspirasi. Itu yang menyelamatkan kita. Ya, menyelamatkan kita. Nah, jadinya kita tidak cerdas secara sosial. Iya, yang cerdas secara sosial orang yang nyebarin hoax, cerdas banget ya. Iya. Ya, jadi manusia ini hidup itu hanya masalah dikadali dan ngadali aja. Loh bener. Kapan mulai kita kadal mengadali itu? Sejak nenek moyang kita itu berubah kebiasaan dari pemburu pengumpul ke pertanian. Kalau dalam pemburu pengumpul, masyarakat pemburu pengumpul masih mungkin mereka itu egaliter. 10 orang berburu bareng dapat buruan dibagi 10. Masih mungkin. Ya. 14 orang, 20 orang berburu bareng dibagi 20 mungkin. Tapi begitu pertanian melahirkan elit-elit politik yang malas. Ya, kepala suku nggak kerja apa-apa dapat paling banyak. Ya, terus dia menyebarkan hoax bahwa saya ini dapat restu dari lelembut penunggu apa itu ya. Ya, saya dapat wangsit dari situ waktu saya semedi sehari semalam gitu ya. Mulai ini adalah orang yang ngadali ya, yang khusyuk yang dikadali ya gitu ya. Ya, paham? Loh enggak, hoax yang paling tua saya sampai percaya kok ya itu. Lelembut penunggu pohon asem, ya? Lelembut yang ada di langit ke-19 sana sampai percaya kok. Jadi ya jangan, ini ada contoh ya, ada. Ini nyebut nama Dimas Tanjung taat pribadi ya tahu? Yang apa? Yang nyebar duit. Nah itu terus kemudian ada seorang profesor ya percaya banget. Loh, ya profesor doktor percaya lah. Ya saya sih nggak apa-apa sih, cuman ada orang yang membuli profesor ini. Kok bisa ya dok? Kenapa sih gitu? Kalian ketawa-ketawa ngapain? Itu loh profesor kok X itu kok apa namanya percaya apa? Itu menggandakan uang. Oh kamu ngetawain dia? Iya. Sekarang kalian ke toilet ngaca ketawain dirimu sendiri. Kenapa dong? Dia dengan matanya sendiri itu duit keluar dari apa namanya? Dari punggungnya gitu. Punggungnya. Perkara itu triknya Kanjeng Dimas itu urusan lain itu. Lah kamu sama Musa nggak kenal, kamu juga percaya dia belah laut gitu. Paham? Ngertos Pak. Jadi ya jangan kaget kalau ada orang itu percaya hoax. Hoax yang paling tua tetap dipegang kok. Jangan ketawa. Nah, ini ya itu adalah perbedaannya. Lu nggak usah itu nanti aja. Saya itu pernah dikabarin dari Nabi Khidir ya pernah itu. Nah, itu adalah pola otak kita memodulasi sebuah informasi, sehingga pada akhirnya pada saat kita itu sangat rentan terhadap teori konspirasi, teori hoax gini, pada saat kemudian ada ledakan informasi yang seperti sekarang ini, yang kita pilih bukan informasi yang benar atau salah, tapi informasi yang kita sukai atau tidak kita sukai. Ya, entah itu cebong tak kampret, podo ae, sama aja. Cebong itu kalau ada berita yang jelek-jelekin sana, diikuti gitu ya. Ya, sama itu. Nah, itu yang tidak terjadi di Amerika, makanya itu yang nyelamatin kita. Sok podo-podo aja ya, itu. Demokrat nggak melakukan hal itu senyum dia gitu.
Itu. Karena Demokrat nggak melakukan. Iya, Kalah ya? sama. Di Amerika waktu itu tidak ada yang namanya pendukung Trump, itu tidak ada, yang ada pembenci Hillary. Gitu. Untungnya, ya, tapi sayangnya di sana itu tidak ada Donald Trump Jumatan di mana, tidak ada. Tidak ada. Oh, itu sayangnya itu. Dan kalian punya itu masalahnya. Ya, paham? Oh, doain. Sama. Jadi sekarang kalau kita mau berkatanya, bagaimana kita supaya dibantu? Tidak semudah itu, China. Ada perlu yang waktu yang lama menyadarkan elit-elit pendidikan kita untuk mengatakan pendidikan itu kontennya adalah mencerdaskan masalah-masalah emosional, kemudian sosial, dan yang lebih penting lagi adalah kita secara ekologi. Ya, ekologi. Plastik, apa? Karena kita tidak cerdas secara ekologis. Ya. Cerdas secara sosial itu tidak gampang mengubah seseorang itu merubah kebiasaan. Mengubah kebiasaan itu enggak gampang. Sampai yang sekarang datang ke orang mbah-mbah yang ada di, misalkan ada di pinggir kali Ciliwung, Mbah, jangan buang sampah di sini. Marah dia. Kamu masih bau ingus, aku dari dulu buangnya di sini. Ya. Perlu 3-4 generasi untuk membiasakan kalau ada sampah dimasukkan ke saku. Ini sampah, ya. Loh lah, saya ini sapan sama Asperger, jangan disamain ya. Jangan disamain. Ini sampah. Ya. Kalau coba pergi ke Jepang, ke Tokyo, ke Kyoto, nggak ada kotak sampah kok. Nggak nemu. Nggak sampah, nggak nemu, tapi juga nggak ada sampah. Sampahnya apa? Dikantongin. Nanti di rumah dibawa itu rumah sampah. Membiasakan seperti itu nggak gampang, ya. Di Jepang, oh ya, di Jepang misalkan, di Jepang itu ya diajari anak kecil, diajari pelajaran membaca, huruf jaya, ya enggak itu, enggak itu, huruf pelajaran enggak ada, enggak, mereka masih TK itu diajari nih ya, kalau gerombolan gini antri, kamu bisa menyelesaikan dalam waktu 35 menit. Nah, antri. Kalau enggak, nih 3 jam enggak selesai nih, gitu. Ya, enggak diajarin kalau jadi betul antri. Nih, kalau stadion ini penuh, ini. Kalau antri 35 menit selesai nih, keluar semua. Tapi kalau enggak antri bergerombol, ya simulasi itu, kan? Itu adalah mencerdaskan secara emosional. Dan akhirnya dia secara sosial tuh paham antri gitu ya. Ya. Sama jam-jam segini tuh di Tokyo ya macet itu, tapi yang nggak ada tanting selewat nggak ada itu. Karena di sana itu paham saya bersama dengan 6 juta orang yang bermacet-macet ria di jalan. Dan kepahaman itu adalah kepahaman yang tidak disadari. Kalau kamu nggak pengen macet, ya kumpul sama orang bawah sana 9 juta, naik tren, naik apa? Itu adalah keputusan emosional, bukan keputusan logis. Ya. Nah, dan akhirnya keputusan sosial ini ya, kecerdasan. Keputusan politik adalah kecerdasan sosial. Memang dibentuk oleh kecerdasan emosional, sosial. Nah, akhirnya yang lebih penting lagi adalah kecerdasan ekologis. Kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, dan kecerdasan ekologi adalah sesuatu yang perlu dipikirkan. Kalau kita memang betul-betul pertanyaannya bagaimana kita mau kebal terhadap box ini, sehingga kita betul-betul di-drive dari awal gitu, bahwa ini sesuatu yang tidak sehat itu masuk dalam otak dan pikiran kita, sehingga menjadi sebuah culture. Terima kasih. Terima kasih Bang Rius, selanjutnya Bang Isi Pintir.